Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Deli Anjani dengan NIM 2283220017 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya mengenai pendidikan teknologi kejuruan. Di sini saya akan membahas pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Jadi sebelumnya apa itu sih pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory? Nah, pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory atau biasa kita sebut sebagai TEFA merupakan sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, tujuan utama dari model ini yaitu untuk memberikan pengalaman praktis bagi seorang siswa dengan menggabungkan teori yang siswa belajar di kelas dengan praktik langsung di lingkungan kerja, sehingga nantinya siswa ini akan menyerupai industri yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa aspek penting mengenai pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Yang pertama di sini ada lingkungan pembelajaran realistis. Jadi di dalam TEFA ini seolah akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang menyerupai pabrik atau industri nyata. Jadi siswa akan bekerja pada proyek nyata atau mensimulasikannya yang mirip dengan situasi yang ada di dunia kerja. Selanjutnya di sini ada kolaborasi dengan industri. Jadi TEFA ini akan memerlukan kerjasama yang erat antara sekolah maupun dengan industri. Nah, industri sendiri ini akan memberikan sebuah input tentang kebutuhan dan juga standar yang diperlukan. Sedangkan sekolah juga ini akan menyesuaikan mengenai kurikulum dan fasilitasnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya di sini ada pengembangan kompetensi. Jadi di sini siswa akan mengembangkan sebuah kompetensi teknis maupun non teknis yang relevan dengan dunia kerja seperti keterampilan teknis, manajemen waktu, kerjasama tim, dan juga penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya di sini ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, di model ini siswa akan mendapatkan sebuah tantangan di dunia nyata, di mana pada model TEFA ini TEFA akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, selanjutnya mengenai pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory, pemerintah sendiri juga menerapkan Teaching Factory sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai visi mewujudkan SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha, yang siap untuk bekerja, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. Nah, Teaching Factory juga merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang cukup efektif untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi mengenai Teaching Factory. Di sini yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada pengembangan kurikulum, yang ketiga ada fasilitas dan infrastruktur, dan yang keempat ada pelatihan guru atau dosen, dan yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya di sini sebagai contoh ada penerapan Teaching Factory yang ada di SMK Negeri 6 Malang. Nah, proses penerapan Teaching Factory yang ada di SMK Negeri 6 Malang ini memadukan antara konsep bisnis dan pendidikan yang relevan. Seperti halnya di SMK ini pernah menerapkan pembelajaran Teaching Factory terutama pada kompetensi keahlian otomotif. Nah, selanjutnya pada persiapan pelaksanaan Teaching Factory di SMK Negeri 6 Malang ini, yaitu dimulai dengan melakukan komunikasi dan selanjutnya mendatangi industri untuk melakukan kontrak kerja dengan industri yaitu Toyota Auto 2000.
yang merupakan industri yang telah lama menjadi mitra kerja SMK Negeri 6 Malang ini. Nah, industri yang dijadikan mitra kerja di SMK Negeri 6 Malang ini dipilih berdasarkan sudah terjalinnya hubungan baik antara SMK Negeri 6 Malang dengan industri Toyota Auto 2000. Sehingga ini akan mempermudah pola komunikasi yang dijalin selama pelaksanaan teaching factory. Selain itu juga, industri tersebut mampu memenuhi kebutuhan SDM maupun sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya teaching factory di. Selanjutnya, tahapan kerjasama SMK Negeri Malang dengan industri Toyota Auto 2000 dalam melaksanakan teaching factory yaitu diawali dengan telah terjalinnya hubungan baik antara industri dengan SMK karena menjadi tempat prakerin peserta didik sejak berdirinya SMK Negeri 6 Malang ini. Nah, profil industri Toyota Auto 2000 ini sesuai dengan kebutuhan SMK Negeri 6 Malang. Maka selanjutnya mereka melakukan MOU mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan teaching factory di SMK Negeri 6 Malang, terutama di bidang keahlian teknik kendaraan ringan otomotif di kelas 12. Nah, dalam pelaksanaan teaching factory di SMK Negeri 6 ini, mereka tidak memberikan adanya batasan maksimal peserta didik yang mengikuti teaching factory. Karena semua siswa kelas 12 program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO yaitu sebanyak 135 siswa berhak mengikuti kelas teaching factory untuk mengembangkan potensinya itu sendiri. Nah, adapun di sini teknis pelaksanaan teaching factory yang ada di SMK Negeri 6 Malang dilakukan dengan 3 tahapan, yakni yang pertama ada perencanaan yang dilakukan dengan adanya komunikasi dan kontrak kerja atau MOU dengan industri Auto 2000. Pelaksanaan dilakukan oleh instruktur dari industri dan guru yang telah dimagangkan di industri itu. Dan tahap evaluasi yang dilakukan di setiap 3 bulan 1 kali untuk mengetahui kendala dan sejauh mana sih pelaksanaan teaching factory di SMK Negeri Malang ini. Di balik pelaksanaan teaching factory di SMK Negeri 6 Malang ini, terdapat beberapa faktor penghambat yang terlambatnya pelaksanaan teaching factory di SMK Negeri 6 Malang ini, yakni belum adanya sosialisasi yang merata di setiap lini di SMK Negeri 6 Malang ini, sehingga baru terlaksana pada tahun 2019. Sayangnya setelah program teaching factory ini berjalan, tidak semua peserta didik bisa mengikuti secara optimal. Di balik penghambat pelaksanaan teaching factory di SMK Negeri 6 ini, ada solusi atau cara mengatasi faktor penghambat terlaksananya teaching factory di SMK Negeri 6 Malang, yaitu dengan adanya bimbingan teknis serta pengawasan langsung dalam pelaksanaan teaching factory yang ditujukan untuk guru produktif di SMK Negeri 6 Malang, agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teaching factory dapat berjalan sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada keterlaksanaan teaching factory di SMK Negeri 6 Malang. Teaching factory merupakan salah satu dari beberapa program di SMK yang dapat membantu mewujudkan adanya sekolah yang link and match dengan industri. Terlaksananya program teaching factory di SMK Negeri Kota 6 Malang ini merupakan sebuah motivasi yang mampu menjadikan rujukan untuk SMK lainnya di lingkup Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Baik, dapat disimpulkan mengenai materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, teaching factory yang telah terlaksana di SMK Negeri 6 Malang ini sudah cukup baik, namun masih belum optimal secara keseluruhan, sehingga diperlukan adanya perbaikan serta peningkatan kerjasama yang telah dilakukan sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang kompeten di bidangnya.
Tahapan pelaksanaan Teaching Factory ini juga terdapat 3 tahapan, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.